Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi. Kembali kita bertemu dalam program Sobat Ministry, Sahabat Orang Beriman Adalah Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, tanpa terasa kita sudah melewati beberapa hari ini, di mana saudara-saudara sekalian sudah ada yang 1 minggu, bahkan sudah ada yang 2 minggu tinggal di rumah. Kita tentu tahu penyebabnya karena COVID-19. Bapak Ibu Saudara-saudara, itu sebabnya kita tidak tahu sampai berapa hari lagi, berapa lama lagi situasi seperti ini akan tetap kita jalani. Karena itu mari kita meminta kekuatan dari Tuhan, dan kita percaya sumber kekuatan dari Tuhan berasal pada firman-Nya, berasal pada firman Tuhan, Alkitab itu sendiri. Mari kita akan buka firman Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara di dalam Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-33. Saya akan bacakan buat kita. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, Aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia, dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, maka dari nats yang kita baca ini kita menemukan sebuah peristiwa di mana Yesus berjalan di atas air. Berjalan di atas air bicara tentang berjalan di atas kemustahilan. Berjalan di atas air itu artinya berjalan di atas kemustahilan. Karena tidak mungkin seseorang bisa berjalan di atas air. Hukum Archimedes mengingatkan kita bahwa segala sesuatu memiliki berat jenis. Maka jika berat jenisnya lebih berat dari berat massa jenis daripada air, maka sesuatu yang ditaruh di air, entah itu di sungai, entah itu di kolam, entah itu di laut, maka kalau massa jenisnya lebih berat dari massa jenis air, maka benda itu akan tenggelam. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau massa jenisnya dari satu benda diletakkan di satu air, entah itu di sungai, di kolam, di laut, maka kalau massa jenisnya lebih ringan, maka benda itu akan mengapung. Kalau seimbang, bagaimana antara massa jenis satu benda dengan massa jenis air? Hukum Archimedes mengingatkan kita, maka akan melayang. Nah, manusia Bapak Ibu Saudara-saudara, itu massa jenisnya lebih ringan, lebih berat maksud saya, bukan lebih ringan dari massa jenis air. Makanya manusia kalau ditaruh di air, dia akan tenggelam, kecuali dia bereaksi, berenangkah misalnya, atau ya
yang paling mengerikan, misalnya kalau seseorang telah meninggal dunia, maka secara otomatis masa jenisnya akan lebih ringan, sehingga biasanya orang kalau meninggal di laut itu akan terapung setelah beberapa saat mereka meninggal. Kita kembali kepada nats ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Yesus berjalan di atas air. Yesus berjalan di atas air artinya Yesus berjalan di atas kemustahilan. Tetapi bukan hanya Yesus, Petrus juga berjalan di atas air. Artinya murid-murid juga bisa berjalan di atas kemustahilan. Alkitab mengajarkan kita untuk pertama kali sebutan kata Kristen itu muncul di Antiokhia. Di Antiokhia lah untuk pertama kali murid-murid itu disebut Kristen. Maka kalau murid-murid punya potensi, kemampuan berjalan di atas kemustahilan, berjalan di atas air, maka seluruh orang percaya, orang Kristen yang ada di muka bumi ini punya potensi untuk berjalan di atas kemustahilan. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita butuh pertolongan Tuhan. Kita butuh sesuatu yang berasal dari Allah, bersumber dari Allah, untuk kita bisa mengatasi persoalan-persoalan yang hari-hari ini menerpa dunia ini. Bagaimanakah caranya supaya kita bisa berjalan di atas kemustahilan? Alkitab mengajarkan kita. Dari nats yang kita baca, Yesus hari-hari yang dijalani dalam hidupnya ialah dia siap berjalan seorang diri. Yesus itu punya murid yang banyak, tapi waktu dia disalibkan, dia berjalan seorang diri. Sadrak, Mesak, Abednego ketika dia masuk ke dapur api, dia berjalan seorang diri. Daniel ketika berurusan di gua singa, dia berjalan seorang diri. Orang yang dalam hidupnya ingin mengalami sesuatu yang amazing, sesuatu yang dahsyat. Saya mau beritahu kepada Bapak Ibu sekalian, persiapkan diri saudara untuk berjalan seorang diri. Kata berjalan seorang diri adalah berbicara sebuah keadaan di mana orang lain tidak mengerti saudara, orang lain tidak menolong saudara, sehingga saudara berada dalam sebuah situasi seorang diri. Tidak ada seakan-akan yang ngerti saudara. Tapi dalam situasi sedemikian, teruslah beriman kepada Tuhan, teruslah berpengharapan kepada Tuhan. Sebab kalau saudara berjalan seorang diri, engkau akan punya satu potensi, sehingga iman saudara akan semakin bertumbuh luar biasa. Berikutnya, kalau kita ingin berjalan di atas kemustahilan saudara, maka kita harus menjadi pribadi yang menjadi berkat buat orang lain. Hari-hari Yesus saudara menjadi berkat buat orang lain. Hari-hari Yesus adalah hadirnya dia menjadi solusi buat orang lain. Yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Mukjizat selalu hadir di mana Yesus berada. Hadirnya Yesus selalu menjadi solusi. Bagaimana dengan kita? Sudahkah hidup kita menjadi solusi bagi orang lain? Sudahkah hadirnya kita, keberadaan kita, keberadaan gereja, keberadaan kehidupan imanmu bisa dirasakan oleh orang lain? Menjadi berkatkah hidup kita bagi orang lain atau tidak? Firman Tuhan mengajarkan kita, kalau kita ingin berjalan di atas kemustahilan, maka selain kita harus siap untuk menjadi pribadi yang berjalan seorang diri, kita juga harus siap menjadi pribadi yang menjadi berkat buat orang lain. Selanjutnya, apakah yang harus kita lakukan sehingga kita boleh menjadi pribadi yang berjalan di atas kemustahilan? Berikutnya Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus siap dipersalahkan. Yesus ketika ingin menolong murid-murid, ketika Yesus berjalan di atas air, ketika murid-murid melihat Yesus, murid-murid berkata, itu hantu, dan murid-murid berteriak-teriak. Coba saudara bisa bayangkan, mereka yang hari-harinya bersama dengan Tuhan Yesus, makan bersama dengan Tuhan Yesus, berpergian bersama dengan Tuhan Yesus, tapi kemudian ketika Yesus datang hendak menolong mereka berjalan di atas air, mereka tidak mengenal itu sebagai Yesus. Saking paniknya, saking ketakutannya, mereka tidak lagi sanggup mengenal itu sebagai guru mereka. Malah sebaliknya mereka berkata, itu hantu, itu hantu. Tapi ayat yang kita baca dalam firman Allah, ketika mereka berkata, hantu, hantu, Yesus tidak marah. Yesus tidak
menegur mereka, tapi justru Yesus terus berjalan di atas air dan menolong mereka. Saya mendefinisikan ini sebagai Yesus siap dipersalahkan. Yesus siap disalah mengerti. Saudaraku, dimanapun engkau berada, kalau engkau ingin melakukan hal yang besar, dengarkan ini baik-baik. Engkau harus siap untuk dipersalahkan atau disalah mengerti oleh orang lain. Setiap orang yang berkarya besar di dunia ini, umumnya mereka dianggap aneh. Ada yang menganggap mereka itu sudah tidak benar. Bahkan banyak yang disalah mengerti, bahkan banyak yang dipersalahkan. Tapi sepanjang kau berjalan pada kebenaran firman Allah yang kau yakini, teruslah melangkah. Jangan takut dipersalahkan. Jangan takut disalah mengerti. Sepanjang engkau berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, karena itu hari ini kita harus sadar dan mengerti sepenuhnya. Setiap saudara diberikan Tuhan potensi untuk berjalan di atas kemustahilan. Sehingga apapun masalahmu hari ini, apapun sakitmu, apapun pergumulanmu, bahkan masalah yang hari ini kita hadapi sekaitan dengan COVID-19, jangan khawatir. Gereja dan saudara, orang-orang percaya di muka bumi punya potensi untuk berjalan di atas kemustahilan. Hanya saja lakukan bagian kita. Yang pertama, saudara harus mengerti dan memahami. Engkau harus menjadi pribadi yang siap berjalan seorang diri. Engkau harus menjadi pribadi yang siap menjadi berkat buat orang lain, solusi buat orang lain. Dan engkau harus menjadi pribadi yang siap disalah mengerti, dipersalahkan. Terus berjalan dalam kebenaran. Terus berjalan dalam kebenaran sampai engkau mengalami mukjizat, berjalan di atas kemustahilan. Tuhan memberkati. Saat ini kami rindu untuk berdoa buat saudara. Saudara yang butuh permohonan doa, ada nomor yang dapat saudara hubungi, nomor WhatsApp pada program kami ini. Saudara boleh WhatsApp kami, sampaikan apa yang menjadi permohonan doa saudara. Dan kami akan berdoa sampai setiap kita berkemenangan. Di program ini saya juga rindu mengajak kita untuk berdoa. Mari angkat tangan saudara, arahkan hati dan imanmu ke hadapan Tuhan. Bapa, kami percaya, bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, kami percaya. Aku berdoa bagi setiap orang yang sedang mengangkat tangan, mereka yang sedang sakit dalam segala pergumulan mereka. Aku berdoa Tuhan menjamah, menyembuhkan sakit mereka. Yang sakit kanker disembuhkan Tuhan, yang sedang dalam sakit penyakit dijamah oleh Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil. Mereka yang sedang merindukan momongan, memiliki keturunan, Tuhan berkati, Tuhan jamah, dan Tuhan lakukan mukjizat. Bersama Tuhan kami sanggup melakukan segala perkara. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan memberkati. How I live for the moments where I'm still in your presence. All the noise dies down. Lord, speak to me now. You have all my attention. I will linger and listen. I can't miss it.